Yakin mau jadi Kaigo Fukushiki di Jepang? Simak terus video ini ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Widi Sasnita dan sekarang aku bekerja sebagai Kaigoshi atau caregiver di Tokyo, Jepang. Teman-teman yang belum tahu apa itu Kaigoshi atau caregiver, jadi sebelumnya aku akan jelaskan dulu pengertian dari Kaigoshi. Jadi Kaigoshi itu adalah sebuah pekerjaan yang memberikan pelayanan, perawatan, dukungan kehidupan sehari-hari seperti makan, minum, mandi, toilet, dan lain-lain kepada orang-orang yang tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, misalnya seperti pada lansia dan pada penyandang disabilitas. Jadi di video kali ini aku merangkum daftar-daftar pekerjaan yang paling sering dilakukan oleh Kaigoshi. Sebelum aku berbagi mengenai daftar pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kaigoshi, mungkin ada beberapa orang atau sedikit orang yang akan menganggap rendah, menganggap remeh pekerjaan ini. Aku belum pernah sih ngalamin ini, tapi ada beberapa DM atau komentar yang masuk ke aku seperti di bawah ini. Jadi salah satu komentar yang masuk ke aku yaitu Kak, aku milih caregiver malah dipandang rendah. Kakak pernah nggak? Aku jadi sedih banget padahal udah lulus interview tahap Jepang, tinggal diklat aja malah disebut-sebut jauh-jauh jadi gitu. Katanya gini. Dan bikin sedih nggak sih? Jadi ada sih beberapa orang yang mungkin akan berkomentar seperti itu. Untuk komentar-komentar yang seperti itu, aku cuma bisa bilang, nggak usah dengerin apa kata orang lain. Karena yang ngejalan itu diri kita, bukan orang lain. Udah gitu, kerjaan ini kan kerjaan yang berhubungan dengan memberi bantuan ke sesama manusia. Kalau kita ikhlas ngejalaninnya, kita ikhlas membantu mereka, insya Allah ini bisa menjadi ladang pahala untuk kita. Dan pekerjaan ini nantinya bisa kita terapkan ke keluarga kita, kerabat, misalnya ke nenek, orang tua, atau siapapun itu. Karena yang namanya manusia itu pasti mengalami yang namanya penuaan, sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, itu pasti bakal terjadi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang di kerjaan kita itu nantinya bisa menjadi bekal di kehidupan keluarga kita nanti. Dengan bekal yang kita dapat di tempat kerja nantinya bisa bermanfaat ke kehidupan keluarga kita. Karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, hal-hal merawat dengan ikhlas, dengan senyuman, nantinya kita merawat keluarga kita pun jadi terbiasa tanpa kita ngedumel. Insya Allah nantinya kita jadi terbiasa merawat keluarga atau kerabat kita dengan hati yang lebih ikhlas. Mungkin nanti akan ada lagi yang berkomentar seperti, halah, bertahan juga karena gajinya gede, jalan-jalan di Jepang. Ya kan, namanya manusia pasti ada-ada aja yang berkomentar negatif, ya kan, kita nggak bisa dipungkirin itu. Oke, untuk yang komentar seperti itu, oke. Iya, mungkin itu menjadi salah satu alasan juga. Tapi itu hanya salah satu alasan di antara ribuan-ribuan alasan yang lain. Kalau misalnya alasannya cuma karena gaji doang, gimana nanti kita melakukan kerjaan kita? Karena kerjaan kita ini kan berhubungan langsung dengan memberikan pelayanan ke sesama manusia. Kalau alasannya cuma hanya karena gaji, hatinya nggak ikhlas, hatinya ngedumel, nantinya kan juga akan berpengaruh ke pelayanan yang kita berikan. Kalau kerjanya sambil ngedumel terus di dalam hati, nanti capek hatinya, karena apa yang ada dalam hati kita itu ngaruh juga ke badan kita, jadi lebih gampang capek gitu. Kalau kita ikhlas, ngejalaninnya juga pasti enak dan capeknya nggak akan kerasa. Hatinya udah nggak suka sama kerjaan ini, nanti akan kelihatan ke raut wajah kita, dan akhirnya pelayanan yang kita berikan menjadi tidak baik dan malah menjadi dosa. Nggak jadi pahala, malah jadi dosa. Rugi kan, udah capek dapat dosa lagi, nggak mau kan? Jadi buat teman-teman yang nggak yakin, ragu-ragu, masih mikirin komentar-komentar orang, mending nggak usah. Kalian cari aja pekerjaan yang sesuai dengan passion kalian. Nah, untuk teman-teman yang udah yakin mau jadi kaigo di Jepang, aku tunggu kalian di Jepang.
Oke, sekarang langsung aja ke daftar pekerjaan-pekerjaan yang sering dilakukan oleh Kaigoshi. Yang pertama yaitu Omutsu Kokang. Omutsu Kokang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu mengganti popok. Mengganti popok ini adalah salah satu pekerjaan yang sering banget setiap hari pasti dilakukan. Kalau di tempat kerja aku itu dalam sehari itu bisa 4 kali dalam satu hari satu orang itu bisa 4 kali lebih, tergantung si riosanya juga sih. Kalau yang jadwal secara pasti itu dalam sehari itu 4 kali, yaitu di jam 9 pagi, di jam 3 siang, kemudian di jam 8 malam, dan di jam 3 subuh. Itu untuk jadwal-jadwal pasti. Belum lagi nanti yang ada riosa yang udah risih, udah nggak nyaman, minta diganti, itu juga ada. Jadi kerjaan Kaigo itu ya begitu, tiap hari ketemunya feses, ketemunya urin. Tapi nggak cuma Kaigo aja sih, perawat-perawat juga gitu. Kalian yang kerja di keperawatan pasti ngalamin itu juga kan. Ada yang namanya pelupa hijin, ya kan. Jadi ya begitu, nggak cuma Kaigo aja, perawat pun juga mengalami yang namanya ketemu feses dan lagi kembali ke di awal tadi, ikhlas. Kalau ikhlas enak ngejalaninya. Emang sih awalnya aku nggak terbiasa dengan baunya itu. Dengan baunya aku nggak terbiasa. Aku sampai pakai 2 masker waktu itu. Tapi lama-lama menjadi terbiasa. Ada yang nanya gini, Kak, misalnya nih kita lagi QK, lagi istirahat, lagi makan, tiba-tiba dipanggil disuruh Omutsu Kokang, gimana Kak? Nggak akan ada yang namanya seperti itu. Kalau kita lagi istirahat, lagi QK, itu ya benar-benar kita istirahat, nggak akan diganggu. Percaya deh sama aku. Aku pernah ngalamin, aku lupa waktu itu, lupa tulis Kiroku, aku lupa tulis daftar keluar atau enggak fesesnya gitu kan. Nah, aku lagi QK, itu tahan, mereka nggak manggil aku, padahal cuma nanya loh, Wit, tadi pasien ini keluar nggak fesesnya, cuman mau nanya itu sih. Tahan, mereka nunggu sampai aku bener-bener selesai istirahat. Jadi nggak ada tuh yang namanya lagi makan tiba-tiba disuruh Omutsu Kokang, itu nggak pernah ada, nggak pernah kejadian. Jadi kalian tenang aja, nggak ada yang kayak gitu. Kalau istirahat ya istirahat. Cuman ada sih waktu itu aku lagi istirahat dipanggil. Itu juga karena ini sih, karena ada yang meninggal ya kan, ada yang meninggal terus keluarganya menjemput, jadi supaya kita ngelihat untuk yang terakhir kalinya. Jadi aku lagi istirahat waktu itu aku dipanggil, tapi itu pun mereka minta maafnya berkali-kali coba, padahal kan itu emang untuk aku juga kan ya, untuk aku mau ngelihat si pasien itu untuk yang terakhir kali sebelum dijemput sama keluarganya pada saat meninggal itu sih. Tapi mereka segitunya coba minta maaf berkali-kali. Jadi ya tenang aja, nggak akan ada yang namanya lagi istirahat, lagi makan disuruh Omutsu Kokang, tuh nggak pernah ada. Daftar pekerjaan selanjutnya yang banyak dan yang sering dilakukan oleh Kaigoshi yaitu Toire Yudo. Toire Yudo itu adalah mengantarkan ke toilet. Ini merupakan salah satu pekerjaan yang juga paling banyak dilakukan setiap harinya. Ada sih jadwal-jadwal pastinya itu udah ada, tapi kan yang namanya riosa, udah lansia gitu, ada yang tiap jam, bahkan ada yang tiap 10 menit minta diantarin ke toilet. Itu ada yang seperti itu. Mereka namanya juga udah ada gangguan ya kan di tubuh mereka, di otak mereka. Jadi kadang mereka lupa, atau kadang mereka pengen pengen pipis terus kayak gitu kan. Kemudian juga untuk bantuan mengantar toilet ini disesuaikan juga sama tingkatan kemampuan mandiri mereka. Kalau mereka udah omutsu, udah pakai popok, itu otomatis sudah nggak diantar ke toilet lagi kan, karena udah omutsu. Kemudian lagi ada yang dibantu secara total, memindahkan ke toiletnya tuh juga kita bantu, itu ya secara total ada juga yang dibantu sebagian, dan ada juga yang kita hanya mengawasi saja. Mengawasi itu tujuannya supaya tidak sampai terjatuh, atau lagi supaya tidak sampai memakan tisu toilet. Soalnya banyak sih kejadian seperti itu. Namanya juga lansia yang fungsi kognitifnya itu sudah ada kelainan. Pekerjaan ketiga yang sering dilakukan yaitu Shokuji Kaijo. Shokuji Kaijo itu adalah bantuan makan. Untuk Shokuji Kaijo ini
Ini juga tergantung tingkat kemampuan mandiri mereka. Ada yang dibantu secara total, kita benar-benar nyuapin, itu ada juga yang bisa mandiri, kemudian ada juga yang hanya dibantu sebagian, juga ada yang kita hanya mengawasi saja, tergantung kondisi mereka masing-masing. Ini ada pada saat membantu Shokuji Kaijo ini ada teknik, gak cuma Shokuji Kaijo aja sih, tapi Omutsu Kokan, Toire Yudo, semuanya ada metode-metodenya, ada teknik-tekniknya yang harus kita pelajari untuk supaya jangan sampai membahayakan si Ryosa dan jangan sampai membahayakan diri kita juga. Nah, yang harus diperhatikan pada saat Shokuji Kaijo ini adalah jangan sampai terjadi goeng. Goeng itu tersedak. Ya, jangan sampailah yang namanya kita kerja, jangan sampai ada kejadian yang pasiennya meninggal karena tersedak makanan, itu kan jangan sampai. Kemudian lagi juga kita harus memperhatikan posisi duduk mereka, soalnya kan ada yang cacat, ada yang mahi itu cacat. Kalau yang cacat sebelah itu kadang mereka udah mereng-mereng gitu, atau ada yang udah posisinya udah gimana gitu kan, nah itu beresiko tersedak gitu kan. Jadi ya kita hanya membenarkan posisi pada saat mereka makan. Pekerjaan selanjutnya yang sering dilakukan oleh Kaigoshi yang keempat yaitu Ido Kaijo. Ido Kaijo yaitu adalah bantuan mobilisasi atau bantuan bergerak untuk mereka yang mengalami kesulitan pada saat bangun, duduk, berjalan. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan pergerakan tubuh. Nah, untuk Ido Kaijo ini macam-macam, ada yang namanya gasho. Gasho itu memindahkan pasiennya itu dari kursi roda ke tempat tidur. Juga ada risho, itu memindahkan pasiennya dari tempat tidur ke kursi roda. Juga ada hoko kaijo, bantuan berjalan. Kemudian dan masih banyak lagi bantuan Ido Kaijo yang lain-lainnya. Nah, ini menurut aku Ido Kaijo ini adalah yang terberat. Kenapa aku bilang terberat? Karena kalau kita tidak menggunakan teknik metode yang benar, itu bisa membahayakan, gak cuma membahayakan si Ryosanya aja, tapi juga bisa membahayakan diri kita. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena pada saat Ido Kaijo ini, kalian bayangkan aja berat aku, misalnya nih berat aku 45 kilo. Berat Ryosanya itu bisa jadi lebih dari aku, bisa 60 kilo, bisa 45 kilo, otomatis berat kan? Nah, itu tuh ada teknik-tekniknya, ada metodenya yang bisa lebih menjadi meringankan kita dan juga meringankan Ryosanya itu. Kalau body mekanik kita nggak bener, itu bisa berbahaya ke Ryosa, bisa saja Ryosanya patah tulang atau terjatuh atau gimana gitu, ya kan? Dan juga bahaya ke kitanya karena berat ini tadi pinggangnya sakit seperti itu. Jadi metode yang udah kita pelajarin itu harus kita terapkan langsung, harus kita gunakan pada saat bekerja untuk melindungi, tidak hanya melindungi pasien tapi juga melindungi diri kita sendiri. Pekerjaan yang kelima yang sering dilakukan oleh Kaigoshi yaitu Nyuyoku Kaijo. Nyuyoku Kaijo adalah bantuan mandi untuk mereka yang mengalami kesulitan untuk mandi secara mandiri. Ini untuk bantuan mandi juga ada teknik-teknik dan metode yang harus kita terapkan apa yang sudah kita pelajarin. Ini untuk menghindari terjatuh atau kehilangan kesadaran pada saat mandi, itu yang harus dihindari pada saat Nyuyoku Kaijo. Nyuyoku Kaijo ini kalau di tempat aku kerja itu untuk satu orang masuk ofuronya itu dalam seminggu 2 kali. Dan setiap hari itu ini kan kerjaannya hayabang, kerjaan yang dinas pagi. Dalam tiap dinas pagi, dinas hayabang itu dalam satu hari itu kita bisa memandikan sampai 12 orang. Pekerjaan selanjutnya yang keenam yaitu Kigae Kaijo atau Chakudatsu Kaijo. Nah, untuk bantuan mengganti baju ini juga ada tekniknya. Tekniknya itu untuk yang cacat sebelah, itu ada teknik yang disebut dengan cakang dakeng. Cakang dakeng yaitu teknik mengganti baju untuk yang pasien cacat.
Jadi kita memakaikan bajunya itu dari sebelah yang cacat terlebih dahulu. Dan kita melepaskannya itu harus dari yang sebelah yang sehat dulu. Kenapa seperti itu? Itu untuk memudahkan kita dan memudahkan si riosanya. Soalnya kan kalau misalnya cacat sebelah itu kan agak susah kan kita mau menggantikan bajunya. Nah, dengan teknik cakang dakeng ini itu bisa menjadi lebih mudah, memudahkan diri kita dan memudahkan si pasiennya juga. Pekerjaan selanjutnya yang paling banyak dilakukan di setiap hari pada saat kerja yang ketujuh yaitu Tai Kokang. Tai Kokang ini adalah perawatan fisik yang mengubah posisi pada saat tidur. Ini paling sering dan paling banyak dilakukan setiap harinya. Jadi selama kita tidur, kita sebagai yang normal, yang sehat, kita tidur itu kita pasti bergerak miring ke kiri, miring ke kanan. Nah, sedangkan untuk para riosa, para penyandang cacat, para lansia, itu mereka tidak bisa melakukannya secara mandiri, tidak bisa. Ada sih, tergantung kondisi mereka juga sih, ada yang nggak bisa sama sekali, ada yang masih bisa untuk mereka miring ke kiri, miring ke kanan. Nah, untuk yang udah bener-bener nggak bisa, jadi itu tugas kita untuk mengganti posisi tidur mereka itu. Ini ada tujuannya yaitu untuk mencegah jokuso atau dekubitus. Teman-teman yang nggak tahu dekubitus itu apa, jadi dekubitus itu adalah suatu kondisi kulit di mana kulit kita yang terus-menerus mengalami tekanan. Jadi kan pada saat tidur, misalnya posisinya seperti itu terus kan. Nah, itu kan ada tekanan ke kulit kita. Nah, kulit kita dengan dari tekanan itu bisa menyebabkan kulit kita itu luka seperti itu. Lebih jelasnya panjang sih. Karena ini tidak membahas mengenai dekubitus, aku hanya membahas mengenai pekerjaan kaigo, jadi aku tidak bisa menjelaskan secara detail tentang dekubitus. Pekerjaan selanjutnya yang nomor 8 yaitu Pukuyaku Kaijo. Jadi Pukuyaku Kaijo itu adalah bantuan memberikan obat. Untuk para lansia, untuk para penyandang disabilitas itu kan mereka mempunyai penyakit-penyakit yang membutuhkan obat ya kan. Nah, tugas kita itu memberikan obat ke mereka. Tugas kita hanya memberikan obat sih. Kalau tugas obatnya langsung itu kan dokter ya kan, dokter. Dari obat yang dari dokter itu maksudnya kita yang memberikannya ke lansia seperti itu. Dan untuk ini harus hati-hati, harus benar-benar hati-hati karena jangan sampai obatnya itu salah pasien. Jadi pada saat Pukuyaku Kaijo itu penting banget namanya double check. Jadi sebelum memberikan obat ke pasien, itu kakuning lagi ke rekan kerja kita namanya, kemudian sebelum atau sesudah, apakah ini obat untuk setelah makan pagi, makan sore, atau makan siang atau makan malam, seperti itu. Jadi untuk Pukuyaku Kaijo ini penting banget untuk kakuning. Jadi diberikan kakuning lagi ke rekan kerja. Pentingnya kakuning juga pentingnya pengawasan. Jadi kita harus mengawasi pasien tersebut apakah obatnya udah benar-benar ditelan. Soalnya ada juga yang dikeluarkan lagi seperti itu. Jadi kita harus menunggu sampai benar-benar obatnya ditelan. Pekerjaan yang selanjutnya yang nomor 9 yaitu Shintai Seiyo. Bantuan untuk mereka yang tidak bisa menjaga penampilan dan kebersihan mereka secara mandiri. Misalnya seperti menyisir rambut, mencuci muka, menggosok gigi. Karena akibat dari penuaan ini, cenderung mereka itu tidak memperhatikan penampilan mereka. Jadi ya tugas kita yang menjaga penampilan mereka. Yang ke-10 yaitu Seishiki. Seishiki ini adalah menyeka atau mengelap. Jadi untuk pasien-pasien yang nggak bisa mandi karena dia sakit atau ada kondisi tertentu yang tidak memperbolehkan mereka untuk mandi, jadi tugas kita yaitu mensesiki atau mengelap. Oke, jadi itu aja 10 daftar pekerjaan yang paling banyak dilakukan setiap hari oleh kaigo. Sebenarnya masih banyak sih pekerjaan-pekerjaan yang lainnya seperti kiroku, gezeng, mimamori, masih banyak sih yang lain-lainnya tuh, masih banyak banget. Ini aku hanya merangkum 10 yang terbanyak. Jadi gimana menurut kalian? Apakah pekerjaannya berat atau enggak? Jawabannya ada, tergantung di diri kalian.
Dan gimana? Yakin mau jadi kaigo di Jepang? Kalau aku pribadi yakin. Buat teman-teman yang nggak yakin, buat teman-teman yang masih ragu-ragu, mending nggak usah, mending kalian cari pekerjaan yang sesuai dengan passion kalian. Untuk teman-teman yang yakin dan sekarang udah mau berangkat ke Jepang, aku tunggu kalian di Jepang. Jadi itu aja informasi dari aku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya juga ya, yang ada di bawah ini. Supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke? Bye-bye. Sampai ketemu di informasi-informasi berikutnya.